memang untuk apapun masalah yang dialami pasien, apalagi dengan kondisi TB kayak gini yang bener-bener unik ya, setiap orang juga kondisinya beda-beda, mulai dari efek samping ataupun gejala, tapi tetap pasti selalu ada solusi. Itu sih yang bikin aku tuh semangat terus gitu. Tadi kan ngomongin tentang stigma nih Kak, apakah Kakak nih juga pernah nih mengalami stigma-stigma buruk dari masyarakat, baik itu di virtual atau di kehidupan nyata nih Kak? Mungkin boleh diceritakan Kak? Oke, aku mau kasih tahu kalau misalnya kita tuh emang nggak bisa jauh dari stigma ya. Yang aku alamin itu paling kalau misalnya di dunia dunia nyata itu pernah, karena yang pertama kan mereka taunya aku TB, ya dari mereka TB dan HIV, karena memang aku tuh emang udah open status gitu ya kak ya, open status. Ini sebenarnya ceritanya nggak terlalu sengaja gitu, aku nggak niat langsung pengen open status, oh tiba-tiba status aku terbuka gitu aja, dan akhirnya aku ya kasih tahu aja kalau memang aku hidup dengan HIV dan juga TB. Diskriminasi dan stigma dari orang sekitar sih yang aku alamin, mereka itu kayak berpapasan sama aku tuh jadi kayak jijik, jadi kayak menghindari gitu loh kak. Karena memang mereka itu nganggap kalau misalnya ada kata menular, ya menularnya itu ya melalui berpegangan lah, berpapasan lah, atau berbicara lah. Mereka masih menganggap kayak gitu. Kalau untuk di virtual ya pasti ya, karena kalau untuk TikTok sendiri aja itu jangkauannya luas banget. Jadi video kita itu bisa masuk ke siapapun gitu loh, bisa tersampaikan ke siapapun, dan pasti bakalan banyak banget nih kayak spekulasi dari orang-orang yang mungkin beda juga, mungkin mereka yang masih kurang teredukasi ya, pasti mereka kayak berkomentar yang buruk-buruk gitu sih di kolom komentar aku. Cuman kalau misalnya aku sewaktu-waktu mendapatkan komentar buruk yang menuju ke hal stigma yang enggak gimana sih, yang menurut aku perkataan dia tuh salah, pasti bakalan ngelurusin lagi aja sih gitu kalau untuk di online. Oke, berarti tanggapan orang-orang nih netizen nih selama Kakak buat video ini bagaimana Kak? Apakah itu akhirnya diterima positif nih sama masyarakat tentang edukasi Kakak tentang TB atau bagaimana nih Kak? Iya, sejujurnya ya aku mau kasih tahu konten-konten di TikTok aku itu yang aku share, baik itu edukasi atau mungkin konten yang berhubungan sama pengalaman aku yang aku alami sebagai ODIF, itu masih sekitar 60% dari netizen-netizennya itu masih sangat-sangat mendiskriminasi, yang jatuhnya kayak menganggap aku nih selalu mendapatkan hal itu tuh dari hal yang buruk gitu sih. Oke, ternyata tuh masih jadi PR kita bersama ya Kak. Ternyata 60% bahkan di konten-konten Kakak tuh masih konten-konten negatif ya Kak. Maaf, komen-komen negatif ya Kak. Nah, mungkin apakah di luar komen-komen negatif ini Kak, banyak juga nggak sih teman-teman sahabat TB lainnya yang juga akhirnya men-sharingkan ke Kakak nih pengalamannya sama pengobatan TB ini Kak? Banyak banget banget banget. Jadi aku semangat buat konten juga karena banyak banget yang ngerasa menjadikan akun TikTok aku ini wadah untuk mereka sharing dan berbagi juga soal apa-apa yang mungkin lagi dialami sama mereka yang lagi fase pengobatan. Apalagi pengobatan-pengobatan di awal, mereka memang di fase awal ini masih kurang mengerti dan kurang tahu tentang TB khususnya, HIV juga kayak gitu. Jadi dari situ aku juga mau info kalau misalnya aku tuh punya grup khusus untuk sharing gitu, untuk teman-teman yang mungkin lagi menjalani pengobatan TB ataupun HIV. Jadi di sana kita memang sharing berupa apa-apa aja yang kita rasakan. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kita nanti saling sharing. Kalau misalnya pertanyaan kita ini nggak bisa dijawab sama kita-kita yang masih awam banget soal medis, itu nanti kita pasti bakalan kayak
kontrol berikutnya kita nanti tanyain ke dokter, nanti kita sharing lagi gitu sih. Jadi dengan adanya akun aku tuh sangat-sangat ngebantu teman-teman lain kita untuk sharing, untuk berbagi pengalaman dia gitu di pengobatan TB. Oke, jadi menurut Kakak nih seberapa penting sih Kak peran komunitas itu dalam kita selama menjalani pengobatan TB ini Kak? Sangat-sangat penting sih menurut aku, karena banyak nih orang yang baru terdiagnosa TB ataupun HIV, dia ngerasa kayak ini tuh udah akhir dari segalanya, udah tidak punya semangat, dan dia ngerasa penyakit ini tuh penyakit yang sangat-sangat susah untuk disembuhkan, atau mungkin penyakit yang sangat-sangat bisa dibilang menjijikan, yang gampang banget dapat stigma buruk. Nah, dengan adanya komunitas kita ini, atau mungkin dengan adanya TikTok aku ini, kayak ngebantu mereka, ngebantu mereka berpikir kayak, oh rupanya TB dan HIV itu nggak menyeramkan itu kalau misalnya kita melakukan pengobatan yang tepat, ngikutin arahan dokter, rutin pengobatannya sampai tuntas gitu. Bahkan dengan kita melakukan pengobatan dengan tuntas nih TB terutamanya, kita tuh udah menjadi orang yang berperan penting dalam memutus rantai penularan TB. Yang berbahaya itu, yang perlu kalian stigma itu sebenarnya orang-orang yang sudah tahu statusnya ada TB-nya, tetapi dia tidak melakukan pengobatan. Nah, dari situ aku ngerasa kayak, wah ini komunitas aku ini benar-benar harus gimana ya, harus diacungkan jempol sih gitu. Iya, betul betul. Nah, oke. Kak, gimana sih Kak, Kakak apa yang menjadi motivasi Kakak nih untuk tetap melanjutkan pengobatan nih Kak? Apa sih atau siapa sih yang menjadi pendorong Kakak untuk tetap terus melakukan pengobatan yang cukup panjang ini ya, kayak 6 bulan Ya. ini? Tentunya peran keluarga ya, keluarga aku terutama mama papa itu benar-benar sangat-sangat support aku untuk aku bisa sembuh lagi, bisa produktif lagi. Mereka selalu kayak nyemangatin aku, karena mereka juga percaya gitu loh, karena mereka udah teredukasi juga kalau TB itu bisa sembuh, kalau kalau HIV juga bisa dikontrol gitu loh. Jadi yang bikin aku semangat ya semangat dari orang tua sih. Oke, mungkin aku mau tanya nih Kak, berarti Kakak kondisinya sekarang nih bagaimana Kak? Apakah Kakak misalnya sudah merasa kayak, oh saya udah normal nih Kak, atau misalnya saya udah pulih nih, mungkin 90 atau 80% dari keadaan normal saya, itu keadaan Kakak mungkin sekarang bagaimana Kak? Oke, untuk keadaan aku sekarang alhamdulillah aku udah sehat walafiat, udah nggak ngerasain sakit lagi. Mungkin kalau misalnya aku ingat di belakang gitu kan, pas saat aku drop dan aku ngalamin banyak banget nih kayak penyakit-penyakit ataupun gejala-gejala yang mungkin ngebuat aku, oh ini kayak aku nggak ada harapan. Rupanya setelah aku melakukan pengobatan, aku masih ada harapan gitu, aku bisa sehat. Kayak sekarang aku bisa ngobrol sama kalian itu udah kayak sebuah anugerah banget gitu sih. Ya, mungkin Kakak ada tips and trick nggak nih Kak? Gimana Kakak akhirnya bisa kuat untuk sampai sekarang Kak? Oke, triknya ya kalian harus percaya aja sama arahan dokter, kalian patuh sama pengobatannya. Intinya jangan pernah telat obat dan jangan pernah ngerasa kayak kalian nggak bisa sembuh. Karena udah banyak banget nih orang yang sudah melakukan terapi ARV ataupun melakukan pengobatan TB itu tuh udah bisa sembuh dan udah bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi kalau misalnya mereka bisa, kita juga harus bisa gitu. Iya, betul banget Kak. Mungkin terakhir dari saya Kak, apa nih Kak pesan-pesan untuk sahabat TB lainnya Kak? Oke, pesan aku nih buat teman-teman yang mungkin lagi menjalani pengobatan, baik itu tuberkulosis ataupun HIV, HIV, kalian tetap semangat aja untuk menjalani pengobatannya. Jangan pernah yang namanya kayak kalian ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa kayak kalian nggak ada harapan. Harapan itu pasti tetap ada, kesempatan itu pasti tetap ada. Yang penting hidup ini pilihan. Kalau kalian memilih untuk sembuh, kalian pasti bisa sembuh. Yakin deh kayak gitu. Dan dibarengin sama ikhtiar berdoa juga, ikhtiar pengobatan juga ya guys ya. Dan intinya jangan pernah juga nih kalian kayak ngerasa ini tuh akhir dari segalanya. Dan pesan aku nih buat teman-teman yang mungkin ya kan yang nonton video ini tidak terinfeksi TB ataupun tidak terinfeksi HIV, saran aku ataupun pesan aku, kalian benar-benar harus jaga pola hidup kalian, jaga imun kalian, karena TB itu benar-benar
menyerang seseorang dengan imun yang lemah ataupun punya masalah imun. Jadi benar-benar kalian harus jaga pola hidup kalian, jadi pola hidup yang lebih sehat, hindari pemicunya ya guys ya. Dan kalau misalnya kalian ketemu dengan orang yang mungkin terinfeksi TB ataupun terinfeksi HIV, kalian nggak perlu mengucilkan mereka, nggak perlu mendiskriminasi mereka, tapi kalau kita harus rangkul bareng-bareng ya, karena apapun orang di masa lalunya itu ya di masa lalunya, kesempatan kedua itu pasti selalu ada. Jadi tetap semangat aja, jangan merasa sendiri, dan tetap melakukan pengobatan. Itu aja sih Kak. Wah, keren banget Kak. Thank you banget Kak. Mungkin sebelum aku lupa nih Kak. Kakak tahu TB ini dari mana sih Kak? Dan bagaimana sih tanggapan Kakak sebagai mungkin pasien TB juga nih dengan keadaan TB ini Kak? Oke, aku tahu TB kebetulan di TikTok ya, karena aku memang aktif anak TikTokers banget ya kan. Yang kalau misalnya cari-cari informasi itu selalu di TikTok ya. Jadi aku tahunya di TikTok. Waktu itu memang pas awal aku pengobatan, aku memang anaknya kepo banget nih sama penyakit yang lagi aku alamin. Aku mau gulik-gulik. Akhirnya pas aku cari TB, muncullah video TB TV, dan akhirnya aku follow. Dan memang banyak banget informasi yang sebelumnya aku nggak tahu, jadi tahu gitu loh. Bahkan dari dokter aku aja mungkin dia lupa menyampaikan ke aku jadi tahu dari si TB TV. Jadi sangat-sangat bermanfaat juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi menjalani pengobatan, yang mungkin ada hal yang nggak ditahu, mungkin bisa cek-cek aja di TikToknya TB TV, karena benar-benar mereka tuh aktif banget untuk berbagi informasi soal TB. Wah, keren banget. Thank you banget Kak untuk ceritanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan semangat juga untuk sahabat-sahabat TB lainnya. Thank you Kak. Sama-sama. Untuk sahabat TB lainnya yang juga mau membagikan kisah pengalamannya selama menjalani pengobatan TB, bisa langsung ya kirim cerita kisah kalian ke email TBTV di bawah ini. Kami tunggu ya kisah kalian. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa menjadi inspirasi untuk sahabat TB lainnya. TB TV, take action, no discrimination.